Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 210201049. Prodi Keperawatan, mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Dosen pengampu Ibu Delovita Ginting MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mikroskop. Slide pertama, sejarah mikroskop. Antonie van Leeuwenhoek pada tahun 1632-1723 adalah ilmuwan Belanda yang terkenal karena telah menemukan dan menciptakan mikroskop. Mikroskop adalah terobosan terbesar dunia ilmu pengetahuan. Karena dengan adanya mikroskop, penelitian terhadap benda-benda dan mikroorganisme dapat dilakukan. Karena jasanya itu, Antonie van Leeuwenhoek dikenal sebagai perintis mikrobiologi, yaitu Bapak Mikrobiologi. Yang kedua, pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari gabungan lensa-lensa yang membuat objek kecil yang tidak terlihat oleh mata biasa menjadi terlihat lebih besar. Selanjutnya, macam-macam mikroskop. Mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Yang pertama, mikroskop monokuler adalah mikroskop dengan satu lensa okuler sehingga hanya satu mata kita yang digunakan untuk mengamati objek pencahayaannya dan cahaya di sekitar yang dipantulkan dengan cermin. Yang kedua, mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler adalah mikroskop dengan dua lensa okuler sehingga dua mata kita digunakan untuk mengamati objek pencahayaannya dengan listrik. Selanjutnya yaitu komponen mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama, lensa okuler untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua, bagi mikroskop, bagian yang menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Yang ketiga, revolver untuk memperbesar lensa objektif yang digunakan. Yang keempat, lensa objektif untuk menentukan bayangan serta memperbesar benda yang diamati. Yang kelima, lengan mikroskop untuk mengangkat dan memindahkan mikroskop. Yang keenam, meja objek untuk meletakkan objek benda yang diamati. Yang ketujuh, penjepit objek untuk menjepit objek agar tidak bergeser. Yang kedelapan, kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dalam mikroskop. Yang kesembilan, diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mikroskop. Yang kesepuluh, filter untuk mengurangi cahaya yang terlalu kuat. Yang kesebelas, reflektor untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya. Yang ke-12, makrometerskop untuk mencari fokus bayangan mikroskop. Yang ke-13, mikrometerskop untuk mengatur bayangan objek secara lambat. Yang ke-14, sumber cahaya untuk merefleksi cahaya melalui cermin. Yang ke-15, kaki mikroskop untuk menyanggah mikroskop agar tegak berdiri. Prinsip kerja mikroskop menerapkan prinsip fisika. Prinsip kerja atau cara kerja mikroskop dalam menerapkan prinsip fisika secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Perawatan mikroskop: hindari dari yang pertama jamur, yang kedua debu, yang ketiga minyak imersif. Yang perlu diperhatikan dalam merawat mikroskop yaitu minyak, debu, jamur. Musuh yang pertama bagi mikroskop adalah jamur. Bukan saja rusak, lensa jamur juga dapat menyebabkan gambar yang dihasilkan tidak baik. Musuh yang kedua dari mikroskop adalah debu. Debu mikroskop. Yang pertama, debu pada lensa dapat menimbulkan bayangan yang tidak diperlukan. Yang kedua, dapat juga memburamkan hasil gambar. Selanjutnya, musuh yang ketiga adalah bagi mikroskop minyak. Sisa minyak pada lensa yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan kehilangan kekontrasannya. Cara memindahkan mikroskop: jangan menjatuhkan mikroskop yang akan menyebabkan kalibrasi dari optik rusak. Tempat penyimpanan
jauhkan dari lalang orang. Yang kedua, jauhkan dari sumber getaran. Yang ketiga, ruangan yang bersih atau tidak berdebu. Yang keempat, ruangan yang tidak lembab. Yang kelima, tempatkan di meja yang tidak bergoyang. Bila tidak digunakan, tutup mikroskop menggunakan kain. Biasanya meletakkan anti jamur pada mikroskop. Ruangan yang baik untuk mikroskop, sejuk, nyaman, dan tentunya tidak ada gangguan yang mengakibatkan mikroskop itu rusak. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.